Nah kalau misalkan dihitung-hitung tuh kayak sekitaran 1.500.000, kadang 1.300.000 gitu kan, kadang-kadang juga lebih, karena pada saat hari Minggu bur langsung ke mall gitu. Karena apa? Karena kita harus bawa spare minimal 2 di tas. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu tuh, itu kan bahannya tipis banget kan, kalau misalnya kita lagi sholat robek, kita harus mesti ganti itu tuh, dan itu nggak bisa diperbaikin kan, harus dibuang. Jadi itu yang sangat sering banget anak-anak beli stocking itu, karena emang sering banget robek gitu. Terus yang ketiga itu kita harus beli heels itu minimal 5 cm. 5 cm. Jadi aku mesti beli 5 cm, dan itu tuh aku sama temen aku Adele dan Mbak Wiwi, pokoknya satu batch aku lah. Itu kita cari di Mangga 2, terus tuh kayak cari di pasar gitu, karena susah banget untuk cari yang 5 cm. Bayangin aja 5 cm coy, 5 cm tuh kayak apa ya, kayak tinggi banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener kita tuh emang dilatih untuk kita pakai heels yang tinggi. Nanti kalau misalkan kita nih kurang dari 5 cm, itu pasti nanti disuruh beli lagi, karena baiknya kayak gitu, kayak nggak mungkin lah, nggak mesti 5 cm lah, kayak gitu, kayak sepele gitu kan. Akhirnya pada saat kita udah nih udah disuruh kan harus beli ini beli ini beli ini segala macam, besoknya kita dicek oleh instrukturnya. Nah nanti diukur, benar-benar diukur tuh kayak bener nggak sih ini sampai 5 cm, kalau nggak 5 cm disuruh beli lagi. Nah jadi kalau buat teman-teman, apa yang disuruh instruktur itu yang kalian beli, jangan aneh-aneh, jangan nyeleneh. Jadi buat teman-teman nanti pelajaran ya, kalau disuruh instruktur beli ini, kalian harus beli ini. Kalau misalkan suruh instruktur yang segini ukurannya, kalian harus beli segini. Jangan kayak anggap sepele, karena kalian masih minta sama orang tua duitnya. Iya kalau ada orang tuanya, kalau nggak ada gimana? Lo gimana? Udah beli mahal-mahal ya kan? Terus juga mau ke pasar lagi, sedangkan kalian tinggal di Balaraja itu di Tangerang, paling pojok ujung banget, jauh banget pokoknya dari kota jauh banget pokoknya dari Jakarta, itu sekitar 2 jaman belum macetnya. Jadi ya menurut aku kalian jangan melanggar peraturan. Kalau misalkan disuruh instrukturnya beli ini, ya harus beli ini. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalkan kalian rambut pendek, dulu aku rambut pendek nih, kalian wajib banget beli catokan beb, dan itu harus beli catokannya itu yang bagus gitu ya. Ya karena kenapa harus beli bagus? Karena kan itu kalian harus rapi banget. Kalau nggak rapi itu nanti ditegur. Nah nanti ditegur nanti ya namanya kita masih training, nggak enak kan kalau misalkan kita ditegur turut gitu kan, ala kadarnya. Maksudnya alangkah baiknya kalau misalkan kita itu berpenampilan yang baik, benar gitu, yang memang sesuai peraturan. Terus kita nggak boleh rambutnya dicat, ya harus warna hitam lah ya. Terus kalau misalkan untuk rambut pendek itu kalian wajib banget untuk beli vitamin rambut biar rambut kalian nggak pecah-pecah atau rusak. Dan kalian wajib banget untuk punya hair dryer. Kenapa kak mesti pakai hair dryer? Ya iyalah harus pakai hair dryer, karena kalian itu kan trainingnya itu pagi jam 7:30 udah ada di LTC. Sedangkan kalau misalkan kalian nggak punya hair dryer, itu gimana bos? Ngeringinnya pakai apa? Pakai kipas angin kan nggak mungkin. Pakai kipas angin kan nggak mungkin. Jadi kalian harus punya hair dryer ya guys, untuk dimaksimalkan, mempercepat waktu juga gitu. Terus kalau misalkan untuk rambutnya yang kreisang atau yang panjang, itu kalian wajib yang pertama sama harus punya hair dryer. Yang kedua, kalian harus punya hairspray yang bagus punya ya. Karena kalau misalkan nggak bagus punya, pertama kalian bisa ketombean. Yang kedua, kalian bisa rambut kalian rontok. Yang ketiga, rambut kalian tuh enggak cetar membahana. Kalau kita tuh bahasanya cetar membahana. Jadi kayak Cetar membahana kalau kita tuh. disemprot tuh kayak masih nggak mempan gitu loh, kayak nggak mempan. Jadi kalian harus beli yang bagus. Kalau kita tuh dulu suka beli yang Makarzo. Ada juga sih yang murah-murah, cuman apa ya, lupa aku karena aku nggak pakai gitu loh. Terus kalian harus wajib banget punya
kalau aku suka sebutnya jepitan lidi kayak gitu. Nah udah untuk perlengkapan training udah selesai nih. Ada satu lagi. Apa kak? Apa nih kak? Penasarannya, nungguinnya. Ada itu tas. Jadi kita tuh tasnya ada nggak ya? Masih bentar aku cari dulu. Nah jadi tasnya tuh kayak gini nih. Nah pokoknya di tempat training tuh kan pasti banyak tuh yang kayak fotokopi deh segala macem. Nah kita tuh biasanya beli kayak gini. Udah kayak tukang sayur ya beb ya. Nih. Tapi dia biasanya warna hitam kayak gitu nih. Terus tau nggak ini nih banyak banget bawaan. Biasanya kita tuh kanan satu, kiri satu. Jadi udah kayak ya bener-bener berat banget gitu loh. Emang bawaannya tuh berat banget gitu loh. Nih kayak gini ya. Udah beli tas kayak gitu, udah nih biasanya tuh barulah kita untuk biaya makannya. Nah kalau biaya makan itu kita biaya sendiri ya kak, nggak dibayarin ya sama perusahaan? Ya enggak lah, masa udah dikasih tempat tinggal ya kan, udah dikasih transportasi, masih juga kita makan juga dikasih? Enggak dong. Nah jadi kalau misal untuk biaya makannya itu gimana kak? Ya bisa-bisa kamu dong ya nggak sih? Misalkan nih kalau aku nih dulu ya, kalau aku pagi itu aku biasanya nggak sarapan karena pasti telat, karena kita tuh udah jam 7:30 gitu kan masuknya, pasti otomatis kita tuh bangunnya jam 6 pagi. Nah biasanya aku tuh buat susu doang sama makan roti. Ya kalian hitung lah sehari roti berapa sih gitu kan. Tuh ada yang 10.000 kan, dulu aku pokoknya beli yang murah-murah guys, karena dulu belum punya uang gitu kan, jadi belinya yang murah-murah, yang penting kenyang gitu kan. Ya udah akhirnya aku beli itu. Terus nanti kalau misalkan untuk nanti kan ada kayak coffee break gitu loh, jam-jam 10-an gitu. Nah jam 10-an tuh boleh lah kalian boleh makan nasi gitu. Nah belinya tuh di kantin. Beli kantin itu mahal gak sih kak? Nggak juga sih, tapi ya bisa kalian, jangan semuanya lauk kalian mau makan gitu ya nggak sih, jangan gitu, kayak secukupnya aja. Kalau zaman aku dulu aku cuma makan kayak tempe orek, kayak telur gitu ya, pokoknya gitu-gitu aja. Yang kalau misalkan di itu ya 15.000 gitu, 10.000 gitu kan. Ya udah akhirnya aku kayak sehemat mungkin gitu kan. Terus nanti kan kita baliknya tuh jam 5 tuh. Nah jam 5 pasti kita beli makan di ruko. Nah beli makannya tuh di situ banyak pilihan. Ada pecel lele, ada sate, ada soto, pokoknya banyak. Nah kalian tinggal memporsikan aja uang kalian tuh berapa. Kalau misalkan aku tuh selalu kayak untuk makan aku sehari-hari tuh minimal aku tuh harus jajan minimal banget nih ya, kalau nggak 40.000 nih, siang 20.000, malam 20.000, kalau nggak ya mepet banget lah ya 50.000 gitu. Jadi nah kalau misalkan dihitung-hitung tuh kayak sekitaran 1.500.000, kadang 1.300.000 gitu kan, kadang-kadang juga lebih, karena pada saat hari Minggu langsung ke mall gitu. Karena apa? Karena pusing setiap hari belajar, training, terus setiap pelajaran tuh pasti ada ujian, setiap menit pasti ada ujian gitu loh. Jadi kita butuh refreshing. Jadi kayak gitulah guys, perkiraan biaya pada saat kita training itu 1.500.000 sebulan ya, itu paling mahal ya guys ya. Kalau kalian hemat banget gitu ya, kalau misalkan kalian nggak hemat ya bisa 2 juta 1 bulan, itu buat kalian makan doang gitu. Karena memang di situ emang mahal-mahal tempatnya gitu, maksudnya jajanannya juga mahal gitu loh. Terus itu untuk Medex itu pada saat training itu kalian juga bayar sendiri kalau nggak salah. Sebenarnya tuh pokoknya kalau kalian udah lulus tuh kayaknya lupa aku bayar sendiri atau gimana gitu, pokoknya gitulah ya. Kalau misalnya untuk perincian pada training itu udah aku rinciin tuh semuanya. Nah jadi tergantung kaliannya mau beli yang mahal, mau beli yang sedang, mau hemat, mau makannya ya seabrek atau mau makannya seadanya aja, itu tergantung kalian. Karena inget kalian masih minta uang orang tua, jadi jangan mahal-mahal beli. Kalau jajan secukupnya, jangan gaya-gayaan, karena kalian tuh masih training, belum tentu lulus ya. Oke, buat teman-teman yang baru mau coba, semangat. Yang kalian ini nonton masih training, semangat juga, kalian pasti bisa mengikuti dan lolos semuanya flight training sampai DKU PPU. Oke, sampai sini aja. Aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. I love you.
Jangan lupa follow Instagram aku delvi_tamala. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau ikut privat pramugari sama aku aja, hanya 3 juta kalian udah bisa belajar semua tentang pramugari, pertanyaan-pertanyaan pramugari, attitude dan segala macam. Karena alhamdulillah ada murid aku yang udah lulus di batik. Jadi teman-teman yang mau join hanya 3 juta aja Kak. 3 juta aja kalian bisa mendapatkan ilmu pramugari. Pokoknya dari semuanya lah, dokumen, dari baju, makeup dan segala macam itu pasti aku bakal urusin kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa highlight aku di Instagram aku ya, tentang privat atau testimoni. Nah di situ ada, kalian bisa kepoin aja. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.